video pembuka konten edukasi kali ini, perkenalkan nama saya Fatra Syahputra dari kelompok 1 Project PJOK kelas 10G. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang narkoba. Ya. Tentunya di video ini saya tidak membahasnya sendirian. Saya akan membahasnya bersama-sama teman-teman kelompok saya, yaitu ada Fairel, Levin, Sarah, Melissa, Karissa, Radif, Elin, dan Baim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman semua yang menyaksikan video ini harus benar-benar menyimak dan meneliti, ya, benar-benar harus memerhatikan seluruh apa yang kami presentasikan, apa yang kami bahas, benar-benar harus dicermati, karena ini benar-benar konten edukasi, ya. Kami akan membahas tentang narkoba, ya, dimulai dari pengertiannya, jenis narkoba, dampak bagi pengguna narkoba, ya, cara preventifnya, cara menangani orang yang kecanduan narkoba, cara menanggulangi bahaya narkoba di kalangan remaja di masa kini, ya, dan pengertian rehabilitas dan bagaimana sih cara ngerehab buat orang-orang yang kecanduan narkoba, sampai kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur narkoba, sampai kita membahas tentang manfaatnya. Memangnya ada? Oke, buat teman-teman semua yang belum tahu dari manfaat narkoba, bukan hanya manfaat ya, mungkin dari beberapa poin-poin yang akan kita bahas nanti, teman-teman harus benar-benar meneliti dan menyimak apa yang kami bahas. Benar-benar harus disimak. Oke, selamat menyaksikan konten edukasi kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Fairel Sno dari kelas 10G nomor absen 12. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ramani Sarah Dewanti dari kelas 10G absen 29. Guys, perkenalkan nama saya Levin Kursoki dari kelas 10G absen 19. Sup yo, nama gue Rizky Basakartas Mangunsong, gue absen 28 dari kelas 10G, dan ini aja perkenalan diri gue. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggra Hidrodik Pramudia, absen 5 dari kelas 10G. Halo semuanya, nama saya Melissa Valentine Stompul dari kelas 10G absen 20. Halo, kenalkan aku juga Zul Capang dari kelas 10G absen 16 atau 15 kalau Lina keluar. Iya, makasih Pak Bambang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Ibrahim dari kelas 10G absen 30. Halo semua, balik lagi sama aku. Jadi sekarang aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari narkoba. So, buat kalian yang nggak tahu, narkoba itu sebenarnya adalah suatu singkatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Untuk pengertiannya sendiri, narkotika dan obat-obatan ini adalah semacam zat yang dapat mengubah kondisi fisik ataupun mental seseorang. Jadi cara kerja zat ini tuh kayak bisa mempengaruhi cara kerja otak kita, terus pemikiran, pemahaman kita, perilaku kita, perasaan kita, sampai ke indera-indera kita juga dipengaruhi sama zat-zat ini apabila kita konsumsinya tuh kayak disalahgunakan gitu. Makanya nggak boleh. Terus kalau menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, narkoba ini adalah semacam zat atau obat baik yang bersifat alami, sintetis maupun semi sintetis, di mana zat atau obat-obatan ini dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran atau bisa disebut halusinasi, terus juga mempengaruhi daya rangsang manusia juga. Terus dikutip dari situs resmi BNN, pengertian dari narkoba ini juga tertuang pada Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, di mana menyatakan bahwa zat narkoba itu merupakan zat buatan atau berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan 3 jenis narkotika. Yang pertama ada jenis alami, yang kedua semi-sintetis, yang ketiga sintetis. Yang pertama, narkotika jenis alami adalah narkotika yang berasal dari tumbuhan. Narkotika yang tidak melalui proses yang rumit, namun menghasilkan zat yang sangat berbahaya bagi tubuh kita dan kesehatannya. Dan juga contoh dari zat ini. Contoh dari narkotika ini ada ganja dan juga koka.
Selanjutnya, narkotika semi-sintetis adalah narkotika yang berasal dari narkotika jenis alami diolah sehingga menghasilkan narkotika jenis semi-sintetis. Contoh dari narkotika jenis semi-sintetis adalah morfin, heroin, dan kodein. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah narkotika jenis sintetis, adalah narkotika yang paling menggunakan proses yang paling rumit dan juga biasanya jenis ini digunakan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari jenis narkotika ini adalah amfetamin dan dexamfetamin. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak-dampak dari penggunaan narkotika yang intens dapat membuat kehidupan para penggunanya menjadi sangat terganggu, karena dampak-dampak yang dihasilkan tidaklah dampak yang mudah diatasi, yaitu salah satunya gangguan kesehatan fisik. Sudah pasti narkotika dapat mengganggu kesehatan fisik penggunanya, karena ketika overdosis maka akan menyebabkan kerusakan organ, kegagalan organ, serangan jantung, stroke, dan lainnya. Yaitu yang kedua ada kesehatan mental. Nah, kenapa penggunaan narkotika dapat mempengaruhi kesehatan mental penggunanya? Karena penggunaan narkotika yang intens dan melebihi dosis akan dapat menyebabkan penggunanya berubah suasana hatinya yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku agresif. Lalu untuk selanjutnya ada gangguan sosial dan ekonomi. Tentu saja narkotika ini bukanlah hal yang mudah dan murah didapat, sehingga karena itulah para pengguna dari narkotika ini cenderung untuk memaksakan diri untuk membeli karena sudah kecanduan dan akhirnya berujung kepada masalah ekonomi. Lalu dampak selanjutnya ada risiko kehidupan dan kriminalitas, karena para pecandu narkoba memiliki suasana hati yang cenderung drastis berubah-ubah, maka tidak akan menutup kemungkinan mereka untuk suatu saat menghasilkan perilaku-perilaku yang memicu kriminalitas pada masyarakat. Oke guys, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan cara-cara pencegahan atau preventif dari penyalahgunaan narkoba. Saksikan terus ya, check it out. Pertama yaitu mengurangi rasa penasaran dengan narkoba, karena hal itu akan membuat kita kecanduan apabila kita sudah pernah mencoba. Karena narkoba itu sifatnya adiktif atau membuat candu, jadi kita harus selalu terhindar dari narkoba tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara mengetahui dampak buruk dari narkoba. Kalau kita tahu dengan dampak buruknya, kita tahu bahayanya. Kita tuh dampak buruknya bagi kesehatan kita tuh sangat benar-benar mengganggu. Kedua juga dari segi mental. Narkoba itu emang jahat banget kalau kita, jadi jangan sampai kita dekatkan diri kita kepada narkoba, oke? Yang ketiga adalah yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga dan lain sebagainya, karena itu dapat memanfaatkan tubuh kita jauh lebih sehat daripada mendekatkan diri kepada narkoba yang nantinya bakal terjerumus ke narkoba, oke? Yang keempat yaitu kita harus mendekatkan diri kita kepada pergaulan yang sehat, seperti memilih teman-teman yang bersifat positif kepada kita, menerima kita apa adanya dan mengajarkan kita kepada hal kebaikan. Janganlah mendekatkan diri kita kepada pergaulan-pergaulan yang tidak sehat dan menjerumus kita ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, karena itu akan berdampak buruk sekali bagi kita. Kita harus pintar-pintar memilih teman, oke? Nah, yang kelima yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita memperkuat ajaran agama dalam diri kita, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu narkoba. Jadilah kita harus jadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, oke? Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam poin bagaimana cara untuk menangani orang-orang yang sudah kecanduan narkoba. Berikut cara-caranya. Cara pertama yaitu dilakukannya pemeriksaan. Sebelum memulai rehabilitas, pemakai narkoba harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu guna mengetahui seberapa jauh kecanduan yang dialami dan apakah ada efek samping yang muncul. Cara selanjutnya
yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba, yakni detoksifikasi. Pada tahapan ini, pecandu diminta untuk berhenti sepenuhnya menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, bisa dibilang ini tahapan yang cukup sangat-sangat amat berat. Ya. Mengapa demikian? Pasalnya, pecandu mungkin akan mengalami reaksi sakau seperti rasa sakit di seluruh badan, ya, sebagai efek dari penghentian penggunaan obat. Untuk meringankan ketergantungan obat, dokter akan memberikan obat-obatan seperti metadon, naltrexone, dan lain-lain. Obat-obatan ini juga dapat membantu mengendalikan hasrat pecandu untuk mengonsumsi narkoba. Ya. Durasi detoksifikasi pada setiap orang berbeda-beda, ya, tergantung tingkat kecanduan yang dialami serta tekad si pecandu sendiri untuk sembuh. Setelah tahapan detoksifikasi, pecandu narkoba harus menjalani langkah stabilisasi. Ya, tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang bagi para pecandu. Pada tahap stabilisasi, pecandu narkoba akan mengikuti berbagai kegiatan, misalnya pembinaan spiritual, konseling, atau psikoterapi, untuk memahami penyebab kecanduan dan mencari cara untuk mengatasinya. Pecandu narkoba juga bisa bergabung dalam sebuah komunitas atau kelompok penyintas lainnya agar mereka bisa saling berbagi pengalaman dalam menghadapi kecanduan narkoba, serta mendapatkan motivasi dan dukungan dari anggota lain. Pada tahap akhir rehabilitasi narkoba ialah aftercare atau bina lanjut. Pada tahap ini, pecandu narkoba diberikan sebuah aktivitas yang sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Bila sudah sembuh, mereka juga bisa pulang dan kembali ke kehidupan normal yang mereka masing-masing. Ya, namun mereka masih memerlukan pengawasan dari BNN dan melakukan pemeriksaan secara berkala sebagai bagian dari proses pemulihan. Baik teman-teman, setelah teman-teman sudah tahu bagaimana cara menangani orang-orang yang tercandu narkoba, selanjutnya teman-teman akan melihat paparan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi bahaya narkoba di kalangan remaja. Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Mau bagaimanapun juga, rasa penasaran biasanya akan timbul di kalangan teman-teman kita yang suka mencoba suatu hal yang kita tidak mengetahui dampak buruk ataupun baiknya. Yang kedua, carilah terlebih dahulu dampak baik atau buruknya bagi kesehatan mental dan juga fisik. Dan carilah pergaulan atau teman yang membawa kita kepada pengaruh yang positif sehingga kita jauh dari pengaruh-pengaruh hal yang tidak baik. Yang ketiga, lakukan hal-hal positif seperti berolahraga dan juga bergabung pada sebuah organisasi yang aktif. Biasanya dengan kita bergabung pada sebuah organisasi yang aktif, kita akan menambah luas wawasan kita akan suatu hal, dan juga dengan kita berolahraga, itu akan menjaga kesehatan tubuh kita sendiri, dan juga kita dapat melakukan kegiatan aktivitas lainnya yang membawa kita pastinya kepada hal-hal atau pengaruh yang positif. Yang terakhir adalah hindari pergaulan malam. Biasanya dari pergaulan malam itu akan timbul hal-hal yang tidak baik kepada kita, sehingga kita dapat lebih memanfaatkan diri kita untuk terus mengembangkan diri kita. Contohnya saja seperti saat di rumah, kita dapat belajar dari banyak aplikasi atau media sosial yang dapat kita gunakan sebagai aplikasi untuk kita belajar atau mengembangkan diri. Dan jika kita ingin mengembangkan diri kita bersama dengan teman-teman kita, itu juga akan menambah wawasan kita dan juga menambah luas pergaulan kita. Contohnya seperti art class atau cooking class. Dan yang terakhir, jangan jadikan narkoba sebagai pelampiasan untuk melupakan masalah. Karena dengan kita menggunakan narkoba, itu tidak akan menghilangkan masalah kita. Kita bisa dengan curhat kepada teman dekat kita, ataupun kita dapat berkonsultasi kepada orang yang sudah jauh lebih berpengalaman untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang di sini gue tuh mau ngejelasin apa sih pengertian dari rehabilitasi narkoba. Nah, pengertian dari rehabilitasi narkoba adalah cara dimana agar penggunanya bisa benar-benar terbebas dan dia tidak kecanduan lagi dengan yang namanya narkoba.
Nah, caranya apa sih? Gimana sih caranya biar dia bisa terbebas dalam rehabilitasi tersebut? Caranya tuh bisa pertama dengan konseling. Kedua, dia juga bisa dengan terapi kelompok dengan pengguna-pengguna lainnya. Dan yang ketiga, bisa dengan bimbingan-bimbingan keagamaan atau spiritual. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Saat ini negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika. Dan jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak berwajib, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya, hukuman bagi pengguna narkotika. Yang pertama ada pasal 127 mengatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah batas tertentu. Pasal 128 mengatur hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 800 juta rupiah bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkotika di atas batas tertentu. Pasal 129 mengatur hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 22 miliar rupiah bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkoba di atas ambang batas tertentu dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Yang terakhir, ada pasal 132 mengatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ditangkap di atas batas penggunaan dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Lalu berikutnya hukuman bagi pengedar. Ada pasal 113 mengatur hukuman penjara minimal 5 tahun dan penjara maksimal 20 tahun serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah bagi pengedar narkotika. Yang terakhir ada hukuman bagi bandar narkoba. Pertama ada pasal 114 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkotika yang memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu. Lalu berikutnya ada pasal 119 mengatur hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati bagi bandar narkotika yang melakukan produksi, pengolahan, dan penyediaan narkotika dalam jumlah tertentu. Lalu yang terakhir ada pasal 116 yang mengatur hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman mati bagi bandar narkotika yang mengedarkan dan menyediakan narkotika kepada orang lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan 2 manfaat dari narkotika. Yang pertama, mengurangi rasa sakit kronis dengan morfin. Morfin turunan dari opium telah menjadi andalan dalam pengobatan rasa sakit kronis di Indonesia, terutama pada pasien kanker yang mengalami rasa sakit yang parah. Morfin menjadi salah satu obat narkotika yang paling efektif penggunaannya. Morfin diawasi secara ketat oleh pemerintah dan hanya dapat digunakan dengan resep dokter sebagai upaya untuk pencegahan penyalahgunaan dan ketergantungan. 2. Terapi metodon untuk mengatasi ketergantungan opiat. Metode narkotika yang digunakan dalam program terapi penggantian opiat telah terbukti efektif dalam mengatasi ketergantungan opiat di Indonesia. Program OST bertujuan untuk menggantikan penggunaan opiat ilegal dalam dosis terkontrol. Metode pendekatan manusiawi ini membantu para pengguna opiat untuk secara bertahap mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan opiat ilegal. Nah, gimana? Menarik bukan vlog singkat dari kami? Walaupun singkat tapi tetap bermanfaat dong pastinya. Di sini kami ingin memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kepada para penonton sekalian. Makan kuati di malam hari, makannya bareng ibu terkasih. Cukup sekian vlog pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.